Shalom semuanya. Ya, boleh lambaikan tangan semuanya. Haleluya. Puji Tuhan ya, kita bisa ketemu lagi malam ini dalam fellowship satu jiwa. Saya percaya malam ini setiap kita boleh dikumpulkan bersama-sama dalam fellowship ini untuk kita bisa saling memberkati satu sama lain sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Ya, semuanya sehat ya. Semua baik-baik, puji Tuhan. Dan saya mau nyapa dulu nih rekan-rekan yang sudah bergabung. Ya ada Ibu Lelen, Shalom, ada Yandri, Silvi, Lisa, ada Sirina, ada Ibu Evi, Ibu sehat Ibu Evi ya, udah lama nggak ketemu. Ada Pak Hadi, Shalom Pak Hadi, ada Bu Ciwa, ada Bu Frida, ya rekan-rekan yang lain. Ya, mungkin saya nggak bisa sebutin dulu satu-satu ya, waktunya habis nanti ya. Puji Tuhan. Tapi saya juga mau menyapa juga saudara-saudara yang bergabung lewat Facebook ya, karena kita ini live di Facebook Aruna 1 Paskal 23. Saya percaya malam ini ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan lewat acara online ini, walaupun kita nggak ketemu langsung, tapi saya percaya kita punya Tuhan yang maha hadir. Jadi dimanapun saudara, Bapak, Ibu berada, saya percaya kita connect ya, karena kita punya Tuhan yang sama, kita menyembah di dalam roh yang sama ya. Puji Tuhan. Saudara siap untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, sharing, kita akan juga di fellowship ya. Kita akan saling berbagi. Jadi kalau ada mungkin pokok-pokok beban doa dari rekan-rekan, saudara-saudara semua bisa tulis di kolom komen. Kalau ada kesaksian juga nanti setelah kita sharing, saudara bisa saling berbagi kesaksian satu sama lain, karena saya percaya lewat kesaksian saudara akan jadi berkat buat kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita akan berdoa, setelah itu kita akan memuji, menyembah Tuhan. Silakan, Brother Faisal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, malam ini bukan suatu kebetulan Engkau mengumpulkan kami bersama-sama dalam fellowship satu jiwa ini Tuhan. Sesuai dengan temanya, mengubah titik nol kehidupan ya Tuhan. Biarlah hidup kami diubahkan Tuhan di malam hari ini. Oleh kuasa kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Seperti firman-Mu katakan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari Tuhan, Engkau yang terus memuaskan setiap kami yang lapar dan haus akan kebenaran. Biarlah melalui fellowship satu jiwa ini Tuhan, roh kami disegarkan, jiwa kami dikuatkan Tuhan, dan batin kami diteguhkan, dan kami menjadi orang-orang yang berbeda sebelum dan sesudah kami mengikuti fellowship ini ya Tuhan. Mari urapi setiap kami, urapi Pak Rudi Susanto yang akan menyampaikan sharing firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pakai mulut dan bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk membawakan suara-suara kebenaran firman-Mu yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun ya Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang belum bisa bergabung. Mari Tuhan, percepat langkah mereka. Percepat Tuhan, untuk mereka boleh bergabung kembali bersama-sama dengan kami di malam hari ini. Dan kami berdoa mengurapi sinyal, mengurapi listrik Tuhan, mengurapi segala komponen gadget Tuhan yang dipakai oleh setiap kami. Kami mematahkan Tuhan segala hambatan, segala halangan ya Tuhan.
hingga semuanya boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir tanpa kekurangan suatu apapun juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami nyatakan kami siap untuk mengikuti fellowship ini Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat dan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Mari siapkan hati kita. Kita menyembah Raja kita. Kita menyembah sahabat kita. Kita menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari bersama katakan, Engkau Bapa kami yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan
baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau baik Tuhan, sangat baik, teramat baik Yesus Tuhan. Oh, dalam hidup kami Tuhan, dalam hidup kami, Engkau yang terbaik Tuhan, Engkau yang terbaik. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari tinggikan, agungkan namanya Yesus. Oh, sikiara la 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 bala 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 bo. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang terbaik, Engkau segalanya dalam hidup kami, Yesus. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, Yesus Tuhan, haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, Yesus Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari katakan, ku ingin tetap di hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, Yesus Tuhan. Ku ingin tetap di hadirat-Mu dan memandang indah wajah-Mu.
Haleluya. Inilah kerinduan hati kami, Tuhan. Kami ingin selalu berada dalam hadirat-Mu, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, tempat terindah dalam hidup kami bukan ketika kami mungkin berada di Bali atau di luar negeri, Tuhan. Tapi tempat terindah dalam hidup kami adalah ketika kami berada dalam hadirat-Mu, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, dalam hadirat-Mu ada air mata sukacita, Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera, Tuhan. Dalam hadirat-Mu, Tuhan, kami merasakan Kau memeluk kami, Tuhan. Pengalaman yang tidak pernah kami bisa gantikan dengan apapun juga, Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu adalah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan dalam hadirat-Mu kami bisa dilepaskan, Tuhan. Kami dibebaskan di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Bahkan dalam hadirat-Mu kami rasakan mukjizat-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Biar hadirat-Mu terus kami bisa rasakan di mana kami ada, Tuhan. Kalau sebentar kami mau sharing, Tuhan, biar Tuhan urapi korudi, Tuhan. Urapan yang daripada-Mu, Tuhan, otoritas-Mu, Tuhan, Kau mau turunkan atas korudi, Tuhan Yesus. Biar setiap bahan yang korudi siapkan, Tuhan, biar Roh Kudus Kau yang ambil alih. Karena kami tahu, Tuhan, mungkin hamba-Mu terbatas, tapi kami tahu kuasa Roh-Mu nggak terbatas, Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang akan menembus hati pikiran kami semua, Tuhan Yesus. Sehingga kami diubahkan, Tuhan. Sehingga kami menjadi semakin hari semakin seperti Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang kami kasih, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Thank you Yandri untuk praise and worship-nya yang luar biasa ya, yang buat kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Dan saya percaya dalam hadirat Tuhan ada segala sesuatu yang kita butuhkan ya. Saudara datang malam ini bukan untuk mencari saya, bukan ya, tapi saudara mencari Tuhan ya. Karena saudara mengalami Tuhan, saya percaya apapun yang menjadi pergumulan saudara, Tuhan sanggup memulihkan. Haleluya. Saya mungkin sampaikan shalom sekali lagi buat saudara yang baru pertama kali ikut di fellowship Satu Jiwa ini. Welcome ya, selamat datang di fellowship Satu Jiwa. Ya, kerinduan kami setiap kita bisa menjadi satu keluarga di dalam Tuhan yang saling melengkapi, saling mendukung, mendoakan, mensupport satu sama lain ya. Puji Tuhan, saya akan langsung aja, kita akan belajar ya. Saudara bisa siapkan mungkin catatan kalau perlu untuk supaya firman Tuhan ini bisa kita renungkan kembali ya. Dan kita bisa baca kembali supaya jadi berkat buat setiap kita. Kita masih bahas tentang seri nilai-nilai benar ya. Selama beberapa pekan ini saya akan bagikan tentang nilai-nilai benar ya. Karena di tahun integritas ini saudara belajar bahwa Tuhan mau setiap kita itu menjadi orang-orang yang gak munafik, yang luar dan dalam harus sama ya. Jadi jangan sampai luar dalamnya tuh berbeda ya. Dan apa yang kita bisa belajar bahwa yang disebut benar itu adalah luar dan dalam harus sama ya, tidak ada kemunafikan. Dan saya percaya hanya orang-orang benar yang bisa menghasilkan nilai-nilai benar ya. Hanya orang-orang benar yang bisa menghasilkan sesuatu yang benar. Minggu lalu kita sudah belajar dari orang benar pertama yang ditulis di Alkitab, yaitu Nuh. Dan hari ini kita akan belajar dari orang benar yang lain yang ditulis di Alkitab, yaitu Raja Hizkia ya.
Raja Yehuda yang bernama Raja Hizkia. Kita akan belajar, kita lihat firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan mengatakan, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun, jadi cukup muda ya, 25 tahun sudah menjadi raja ya. Dan pada waktu ia menjadi raja, 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Perhatikan ayat yang ketiga, yaitu Hizkia ya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan ya. Jadi Hizkia itu orang benar di mata Tuhan. Jadi benar itu standarnya itu benar di mata Tuhan, bukan di mata orang. Jadi kita belajar hari ini dari orang benar yang bernama Hizkia. Dan ada sesuatu yang saudara harus mengerti, bahwa Raja Hizkia ini raja yang hidup kurang lebih di 700 sebelum Masehi lah ya. 700 sebelum Masehi, dan di Alkitab dicatat banyak hal tentang Hizkia, dicatat di raja-raja, ditawari di Yesaya, dia hidup juga di zaman Nabi Yesaya ya. Kita belajar dari seorang yang luar biasa. Di raja-raja juga ditulis bagaimana Raja Hizkia itu adalah raja yang spesial, karena dikatakan sebelum dan sesudah dia tidak ada raja Yehuda yang seperti dia. Wah, jadi ini orang yang luar biasa. Jadi cuma ada only one ya yang seperti Hizkia, karena Hizkia itu orang yang benar-benar sama Tuhan. Dia takut sama Tuhan, dia melakukan tepat seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dia yang merobohkan istilahnya apa ya, tempat-tempat penyembahan ya. Dia yang kembali menghidupkan Paskah yang sebelumnya nggak pernah dibuat, itu Hizkia. Jadi Hizkia saya pikir dia seorang reforman ya. Dia orang yang mereformasi, dia seorang orang yang memperbarui ya. Jadi ini Hizkia, sehingga dia disebut sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Dan karena dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan, saya bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Hizkia itu luar biasa. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam zamannya Raja Hizkia. Dan pada saat Hizkia itu memerintah, ada satu musuh bebuyutan yang harus dihadapi oleh Hizkia, yaitu bangsa Asyur dengan rajanya Sanherib. Dan saudara bisa melihat, nanti saudara bisa baca ya, bagaimana Tuhan menyertai Hizkia itu luar biasa, sehingga Tuhan yang berperang buat bangsa Yehuda, sehingga memberikan kekalahan besar buat kerajaan Asyur. Jadi ini kisah tentang Hizkia, orang yang benar di mata Tuhan. Dia orang yang spesial. Siapa yang pengen jadi orang yang spesial di mata Tuhan? Boleh angkat tangan. Haleluya. Semua pasti pengen spesial ya kan? Kita beli martabak aja pengen martabak yang spesial ya kan? Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saya akan sama-sama mengajak setiap kita belajar dari Hizkia ya. Bagaimana dalam kondisi Hizkia itu dipakai Tuhan secara dahsyat ya. Dia mengalami kemenangan-kemenangan ya. Dia mengalami masa-masa keemasan. Apa yang Hizkia alamin dalam hidupnya setelah dia mengalami hal-hal yang luar biasa itu? Kita akan langsung lihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal 20, di ayat yang pertama ditulis, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati ya. Dia jatuh sakit dan hampir mati. Pada hari-hari itu tuh hari-hari apa ya? Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, ini sebetulnya Hizkia habis mengalami kemenangan yang dahsyat. Bagaimana Tuhan berperang buat Yehuda sehingga Raja Sanherib bisa dipukul mundur. Jadi dia sebetulnya sedang mengalami masa-masa yang indah lah istilahnya. Namanya orang menang kan pasti itu masa-masa yang indah kan, masa-masa yang luar biasa.
Tapi justru di masa-masa seperti itu, tiba-tiba dia jatuh sakit dan hampir mati. Dan diteruskan di situ ayat yang pertama, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Waduh, lagi masa-masa keemasan, tiba-tiba ada satu pesan dari Tuhan yang ngomong kamu tuh akan mati, ya, udah nggak akan sembuh lagi. Ini sesuatu yang tragis menurut saya, ya, sesuatu yang kadang ini kabar yang pasti setiap kita pun nggak pengen dengar, ya, nggak ada yang pengen hidupnya tragis seperti ini. Justru lagi hebat-hebatnya, kok tiba-tiba harus mati. Nah, makanya ini yang kita harus belajar. Kalau saudara melihat dari kisah Hizkia itu hidup tuh kurang lebih 54 tahun. Jadi dia sebetulnya mati dalam usia yang masih cukup muda, 54 tahun. Dia naik jadi raja umur 29 tahun dia jadi raja memerintah Yehuda. Jadi kurang lebih sekitar 54 tahun. Dan waktu dia dapat vonis seperti itu, dia mau mati, tapi kita melihat ada satu hal yang tiba-tiba berubah dalam kehidupan Hizkia. Dia yang tadinya udah divonis mati, ya, harusnya selesai. Makanya saya ngomong di sini, kita akan belajar tema yang kita bahas hari ini adalah tentang titik nol, mengubah titik nol. Kematian itu bicara tentang titik nol, ya kan? Kalau saudara di rumah sakit tuh ada alat-alat untuk jantung, untuk semuanya. Kalau udah nol tuh, itu berarti artinya udah the end, ya kan? Udah selesai, ya kan? Nah, Hizkia tuh harusnya udah mau mengalami titik nol. Tapi tiba-tiba saudara nanti bisa baca di ayat 6 dari 2 Raja 20, Tuhan ngomong, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, ya kan? Bahkan dia akan dapat bonus, ya. Tuhan akan melepaskan dia, kota ini dari tangan Raja Asyur, memagari dan seterusnya. Jadi ternyata Hizkia nggak jadi mati. Dia mendapatkan bonus 15 tahun lagi. Kalau umur Hizkia 54 tahun, kalau kita hitung-hitungan, berarti 15 tahun itu kurang lebih hampir 30%. Dia dapat bonus 30%. Luar biasa. Di umur 39 kurang lebih dia dapat kabar dia mau mati. Tiba-tiba Tuhan kasih 30% lagi. Jadi 54. Nah, makanya seringkali kadang kalau kita sering dengar istilah, kalau buat pria-pria itu mulai 39 masuk 40, itu katanya 40 itu baru namanya masa yang benernya itu 40 gitu kan, baru mulai hidup yang bener itu 40 gitu kan. Nah, jadi Hizkia dapat kesempatan baru di situ. Dan angka 30 itu saya percaya angka blessing, angka berkat. Makanya Tuhan ngomong, saya akan berikan kamu akan diperbanyak 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ini blessing dari Tuhan. Nah, kita melihat di sini dari kehidupan Hizkia, bagaimana Hizkia yang harusnya akan mengalami titik nol dalam hidupnya. Ya, dia akan selesai, tamat, mati, tapi tiba-tiba hidupnya berubah. Dia bisa mengubah titik nol dalam hidupnya. Dia mendapatkan satu kesempatan yang baru, bahkan Tuhan pakai lebih lagi. Saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin saudara ada yang sedang mengalami kondisi seperti Hizkia waktu itu. Saudara akan mengalami titik nol, kehancuran, kematian, mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keluarga, saya nggak tahu. Tapi mari hari-hari ini malam ini kita belajar dari Hizkia. Bagaimana Hizkia bisa mengubah titik nol dalam hidupnya. Sehingga dia yang harusnya mati, tiba-tiba Tuhan berikan 15 tahun lagi. Ya. Yang pertama, kita akan lihat langsung, ya, dari 2 Raja-Raja 20 ayat yang kedua. 2 Raja-Raja 20 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya. Jadi Hizkia waktu mendengar kabar itu dia berdoa kepada Tuhan. Nah, berdoa saya pikir semua kita ngerti lah. Jadi dalam kehidupan kita itu kita sering mendengar bahwa doa itu nafas hidup orang percaya, ya kan? Jadi kalau kita nggak doa, ya pasti rohani kita bisa mati, ya kan? Dan
doa ini juga bicara tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Ya, tapi saya akan coba mengajak kita untuk kita melihat dari pengertian yang lain tentang hal ini. Ya, waktu Hizkia dia mendengar tentang kabar bagaimana Tuhan memvonis dia, instruksinya itu turun nih dari surga, ya dia pasti mati, nggak akan sembuh lagi. Waktu dia mendengar tentang pesan dari Yesaya bahwa Tuhan ngomong seperti itu, maka Hizkia itu berdoa kepada Tuhan, ya. Dikatakan jelas di situ dia berdoa kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Ini bicara apa? Ini bicara bahwa Hizkia tahu bahwa yang membuat dia bisa mengalami titik nol dalam hidupnya. Dia bisa mengerti apa yang membuat dia harus mengalami kematian adalah itu instruksi dari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Dia yang bisa membangkitkan, dia yang bisa menyembuhkan, dia bisa memberikan kehidupan, bahkan kematian. Jadi Hizkia tahu persis bahwa sumber yang membuat dia bisa mengalami semua kondisi itu adalah Tuhan. Jadi Hizkia itu sebetulnya dia mengajarkan kita malam ini. Kalau saudara sedang mengalami titik nol dalam saudara, saudara harus tahu sumber yang membuat saudara mengalami semua itu. Apa sumbernya? Saudara harus tahu itu. Temukan itu. Banyak orang yang nggak pernah bisa bangkit dalam hidupnya karena dia nggak pernah ngerti sumber yang membuat dia mengalami kehancuran. Dia nggak pernah ngerti itu. Ya. Makanya penting dalam hidup kita untuk kita itu sebetulnya banyak belajar untuk evaluasi. Ya. Evaluasi itu penting. Dengan evaluasi kita bisa mengerti kelemahan-kelemahan atau bisa mengerti masalah-masalah yang membuat kadang kita mungkin kalau dalam usaha, kok usaha tambah turun, ya kan? Kesehatan kita tambah turun, ya. Kadang kita ngerasa kita sehat-sehat aja, kok kayaknya baik-baik aja. Tiba-tiba kok semuanya berubah, kita menjadi sakit. Nah, kita nggak ngerti, kita harus temukan sumbernya apa. Ada seorang rekan yang dia pusing, sakit kepala, dia coba minum obat ini, minum obat itu, dia ke dokter, nggak sembuh-sembuh. Tapi satu kali dia tahu, ternyata sumbernya itu dari mata. Waktu kacamatanya diganti, maka semuanya beres. Jadi penting sekali untuk kita tahu sumber yang membuat kita menghadapi titik nol itu. Temukan sumber itu. Suatu kali rombongan Nabi dia ngomong sama Nabi Elisa di 2 Raja-Raja pasal 6. Dia ngomong bahwa ini kita udah tinggal di tempat ini semakin penuh, pemukiman ini semakin sesak. Jadi dia minta izin sama Nabi Elisa untuk dia menebang pohon di sekitar Sungai Yordan untuk bikin rumah baru lah gitu. Dan waktu mereka menebang pohon tiba-tiba kapak dari mata kapak dari orang yang menebang pohon itu mata kapaknya jatuh ke dalam air. Jadi hilang, tenggelam, ya kan? Lalu Elisa ngomong seperti ini, coba ambil sebatang kayu, lemparkan tepat di mana mata kapak itu jatuh. Dan waktu mereka lemparkan tepat di mana mata kapak itu jatuh, tiba-tiba mata kapak itu bisa timbul lagi. Padahal ini sesuatu yang nggak mungkin kan? Karena mata kapak itu dari besi itu berat jenisnya, kalau sama air pasti lebih berat. Jadi biasanya pasti tenggelam kalau ketemu air. Tapi sesuatu yang tadinya tenggelam, yang udah istilahnya jatuh, tiba-tiba bisa naik kembali, bangkit kembali, hidup kembali ke atas. Karena apa? Karena ada sesuatu yang dilemparkan, yaitu kayu, tepat di mana mata kapak itu jatuh. Ini menjelaskan bagaimana Elisa menggambarkan untuk kita bisa berhasil mengatasi masalah dalam hidup ini, kita harus tahu di mana letak masalah itu. Ya. Jadi dalam hidup kita harus tahu, ya kan? Kalau saudara pengen mengubah titik nol dalam saudara, saudara harus tahu sumber yang membuat saudara mengalami titik nol itu apa. Temukan itu. Nah, ini nilai benar yang kita bisa belajar hari ini. Dari poin ini, saudara nanti bisa baca di Yakobus 3 ayat 11. Ya, Yakobus 3 ayat 11. Jadi, saya percaya nilai benar ini bicara tentang kebenaran itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Jadi, kita harus tahu sumber yang membuat kita mengalami titik nol.
Makanya di Yakobus 3 ayat 11 Tuhan mengatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama, ya. Jadi kalau saudara temukan sumber itu, saya percaya saudara nggak mungkin menghasilkan sesuatu yang salah, ya. Saudara nggak mungkin bisa mengalami air yang pahit kalau saudara sumbernya air tawar. Tapi sebaliknya, kalau saudara nggak mungkin mengalami air yang tawar kalau saudara sumbernya air yang pahit, ya. Temukan sumber permasalahan itu. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari Hizkia? Nilai-nilai benar apa, ya? Yang kedua kita lihat dari ayat yang ketiga di 2 Raja-Raja pasal 20. Nah, ini doanya dari Hizkia. Ini doanya Hizkia itu seperti ini di hadapan Tuhan. Ini doa yang menurut saya doa yang sangat singkat lah. Doanya cuma seperti ini. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Ya, di sampai situ aja. Jadi Hizkia di sini doanya dia mengingatkan Tuhan. Tuhan, ingat ya. Ternyata kadang saya pikir Tuhan itu perlu diingatkan, saudara. Ya, walaupun Allah kita tuh bukan Allah yang pelupa, ya. Kalau kayak saya ini sekarang kadang sok lupa, ya. Udah umur 40 tuh kadang udah mulai agak lupa, ya. Ada ngebleng sedikit. Kadang kalau saya sama istri saya sok guyon. Itu sih ini, aduh namanya apa gitu. Namanya apa nggak ketemu ya kan. Saya penasaran tuh kalau belum ketemu nggak bisa tidur, saudara, ya. Ya itu udah mulai gejala-gejala ya kan, pelupa tuh seperti itu. Nah, Allah kita nggak seperti itu. Tapi kadang Allah kita Allah yang perlu diingatkan. Tuhan ingat ya, gitu. Tuhan ingat ya. Karena saya percaya kita perlu mengingatkan Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan ingat tentang janjinya kepada kita. Haleluya. Jadi ini yang dilakukan oleh Hizkia. Dan doanya Hizkia di hadapan Tuhan, itu doanya bukan menggerutu. Seringkali kalau kita udah mencapai satu titik nadir, ya, kita udah mau habis, keluarga mau habis, bisnis mau habis, ya, mau hancur, mau mati semuanya. Kita pikir, aduh, gue orang yang paling gagal nih, gue nggak bisa apa-apa, saya orang yang paling jelek lah, nggak pinter lah, dan kita kadang menggerutu, ya, menyesal di depan Tuhan, gitu kan. Kita mungkin ngambek sama Tuhan. Tapi Hizkia nggak seperti itu. Justru Hizkia berdoa sesuatu yang berbeda. Dia ingatkan Tuhan, aku ini udah tulus hati loh, aku ini udah setia loh, aku udah melakukan apa yang baik di matamu, ya. Jadi Hizkia tuh fokus dengan sesuatu yang baik, fokus dengan sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Dan apa yang dikatakan oleh Hizkia itu di hadapan Tuhan, saya percaya itu sesuatu yang benar. Hizkia nggak mungkin berani ngomong saya orang yang tulus, yang setia, orang yang baik di hadapan Tuhan kalau dia nggak lakukan itu. Karena dia tahu Tuhan nggak mungkin bisa dibohongin, ya kan? Kalau kita manusia mungkin bisa dibohongin. Ya mungkin saya ngomong sama Pak Hakim, misalkan, Pak Hakim, saya ini orangnya bener loh. Kan lihat nih, saya kan pendeta, ya kan? Mungkin Pak Hakim bisa, oh iya bener, belum tentu, ya kan? Bisa orang percaya. Tapi kalau Tuhan nggak mungkin bisa dibohongin. Nah, dari hal ini, poin ini saya mau menekankan tentang bagaimana dalam hidup ini kita harus fokus dengan kelebihan kita, ya. Setiap kita pasti punya kelebihan. Jadi sebetulnya Hizkia itu doa di hadapan Tuhan, dia lagi promosikan kelebihan dia di hadapan Tuhan. Tuhan ingat loh, gue udah bener nih, gue udah jujur loh, setia, tulus. Dia sedang promosi, ya kan? Tapi itu yang dilakukan oleh Hizkia ada sesuatu yang benar, emang dia seperti itu. Kalau salah nggak mungkin, karena Tuhan tuh nggak bisa ditipu, ya kan? Jadi kita harus tahu dalam setiap kita pasti itu ada kelebihan. Hizkia nggak fokus dengan kelemahannya. Ya Tuhan, saya udah gagal lah, saya emang nggak bener, saya raja yang kurang setia dan sebagainya. No, tapi Hizkia ingatkan Tuhan tentang kelebihan. Jadi fokus dengan kelebihan yang kita punya. Kalau saudara pengen mengubah titik nol dalam saudara harus tahu persis apa yang menjadi kelebihan kita. Temukan itu, ya. Banyak orang yang nggak pernah bisa berhasil dalam hidupnya karena dia nggak pernah ngerti kelebihan dia itu apa. Banyak keluarga yang hancur, kenapa? Karena dia banyak fokus dengan kelemahan pasangannya, bukan kelebihannya.
Banyak perusahaan yang nggak bisa sukses karena apa? Dia nggak bisa ngerti karyawan ini kelebihannya di mana. Cuma just tentang kekurangannya aja. Cari kelebihan itu. Saya percaya waktu kita hidup dengan kekuatan yang Tuhan berikan buat kita, dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara akan bisa mengubah titik nol hidup kita. Amin. Jadi ini yang kita bisa belajar dari Hizkia. Nah, nilai benar yang kita bisa belajar dari poin ini, saudara nanti bisa baca di Roma 12 ayat 6 bagian A. Dikatakan demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan satu sama dengan yang lain. Ya, menurut kasih karunia yang Tuhan anugerahkan buat kita. Jadi setiap saudara dan saya kita itu unik banget loh, ya. Saudara itu unik banget. Saudara itu spesial di mata Tuhan. Katakan saya spesial di mata Tuhan. Saudara spesial. Setiap saudara punya kelebihan masing-masing. Saudara harus temukan itu. Dan kalau saudara lakukan sesuai dengan karunia, panggilan, talenta yang Tuhan percayakan, saudara pasti akan bisa Tuhan pakai, ya, semakin naik terus, ya. Saudara nggak akan hidup dalam kelemahan. Saudara akan bisa mengubah titik nol hidup saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, dia itu berdoa sampai menangis. Dikatakan menangis dengan sangat, ya, di 2 Raja 20 bagian B, menangis dengan sangat. Bahkan di ayat 5 dikatakan dia menangis sampai mengeluarkan air mata, ya. Jadi ini yang kita bisa belajar dari Hizkia. Hizkia itu berdoa sampai menangis, ya, sampai air matanya keluar. Saya percaya kalau kita menangis sampai air mata keluar, ini bicara tentang kesungguhan hati, ya, bukan setengah-setengah. Air mata itu bernilai sekali di mata Tuhan. Saudara harus tahu itu. Makanya Mazmur 56 ayat 9 bahwa Tuhan itu menampung air mata kita dalam kirbatnya. Jadi ditampung itu, nggak dibuang. Kalau nggak bernilai, pasti Tuhan buang, nggak akan ditampung. Jadi air mata saudara itu bernilai. Ya. Dan air mata ini bicara tentang kesungguhan hati. Kalau saudara lihat perempuan yang melayani Tuhan, dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Ini bicara tentang bagaimana dia melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah. Dia nggak perhatikan lagi di sekitar dia. Mungkin orang akan ngomongin dia, akan melecehkan dia nggak peduli. Dia lakukan itu karena dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati dia. Sehingga saudara bisa melihat Tuhan fokus dengan orang ini. Tuhan promosikan orang ini, perempuan ini di hadapan orang-orang sekitarnya. Bahkan Tuhan ngomong seperti ini, dosamu sudah diampuni. Wow, ini luar biasa. Wih, ini hal yang luar biasa. Sesuatu yang dahsyat menurut saya. Ya. Saudara bisa ngalamin segala sesuatu, tapi kalau Tuhan ngomong dosamu sudah diampuni, itu lebih dari segalanya, saudara. Ya kan? Wanita ini harusnya mati. Dia harusnya mengalami titik nol karena dia hidup dalam dosa. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa bangkitkan kembali. Dia mengalami kehidupan yang baru. Karena apa? Dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Dia menangis dan dia dengan air matanya dia menyeka kaki Tuhan. Jadi di sini kita belajar bahwa dalam hidup kita, kalau saudara pengen mengubah titik nol, saudara harus melakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Kalau saudara kerja, ya kerja yang terbaik. Kalau saudara pelayanan yang terbaik. Kalau saudara bisnis yang terbaik. Saya percaya kalaupun saudara mungkin cuma melakukan hal yang sepele, tapi kalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti nilainya akan berbeda. Saya ketemu orang-orang yang kadang kalau kerja itu ya asal-asalan aja gitu. Tapi ada orang yang dipercaya hal kecil, tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh, bahkan yang terbaik. Itu di hadapan saya itu, waduh, itu bernilai sekali. Gitu. Jadi penting dalam hidup kita, kalau saudara pengen mengubah titik nol, saudara harus belajar melakukan segala sesuatu itu yang terbaik. Ya, kalaupun sekarang saudara mungkin dalam kondisi yang sulit, ya,
saudara cuma usaha yang biasa-biasa. Lakukan yang terbaik. Jangan setengah-setengah. Karena itu yang bisa mengubah titik nol hidup saudara. Nah, nilai kebenaran yang kita bisa belajar dari poin ini sudah bisa lihat di Kolose 3:23. Ini ayat yang cukup terkenal ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ya kan? Dengan segenap hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Jadi ini nilai kebenaran yang kita bisa belajar dari poin yang kita bahas yang ketiga tadi dari Hizkia. Nah, ada poin satu lagi yang saya pikir ini juga penting untuk kita bisa belajar bagaimana supaya kita bisa mengubah titik nol dalam hidup kita. Di ayat pertama tadi di 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama dikatakan pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Saya ulangi lagi ya supaya kita lebih jelas ya. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebelum kau mati. Pesan terakhir kepada keluargamu. Ini kalau saya renungkan, ini sesuatu yang agak berbeda. Waktu saya perhatikan kehidupan Musa dan Harun, waktu dia akan mencapai titik nol, yaitu dia mati, ya, Tuhan katakan, kamu nggak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, ya, dan kamu harus naik ke atas gunung itu, kamu akan mati di situ. Dan Tuhan terus kasih itu karena kesalahan kamu, bla 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 bla. Karena kesalahanmu, bla 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 bla. Tapi Hizkia di sini dia nggak disebutkan kesalahannya itu apa. Kalau saudara renungkan, Hizkia ini orang hebat loh. Dia raja yang membuat pembaruan supaya bangsa Yehuda itu kembali kepada Taurat firman Tuhan. Jadi dia orang yang luar biasa. Semua kuil-kuil penyembahan dihancurkan, pasca dihidupkan kembali. Dia disebut sebagai orang yang benar di mata Tuhan. Luar biasa sebetulnya. Sepertinya perfect sekali. Tapi tiba-tiba Tuhan izinkan dia mengalami kondisi seperti itu. Nah, Tuhan ngomong bahwa sebelum dia mati, kembali ke keluargamu. Sampaikan pesan terakhir. Jadi sebetulnya ini sama seperti kalau saya mau korelasikan dengan kehidupan Musa dan Harun. Ini sebetulnya kesalahan yang dilakukan oleh Hizkia itu di sini, yang membuat dia bisa mengalami titik nol, yaitu family, keluarga. Keluarga ini bicara komunitas terdekat, orang-orang terdekat. Ya, keluarga ini bicara tentang hubungan dengan sesama. Jadi di sini saudara harus belajar. Hizkia itu mungkin hebat sebagai seorang raja, tapi saya renungkan dia mungkin gagal dalam keluarga. Ini kesalahan Hizkia itu di sini. Makanya kalau saudara baca terus, penerus dari Hizkia, Manase, itu bukan orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dia menjadi raja yang jahat, ya kan? Tapi di sini kita belajar sesuatu yang kita belajar hari ini dari kehidupan Hizkia. Saya percaya kalau saudara pengen mengubah titik nol dalam hidup saudara, saudara harus bereskan hubungan dengan orang-orang di sekitar saudara. Bereskan hubungan saudara dengan sesama. Kalau saudara masih ada kebencian malam ini, dendam, iri, ya, kepahitan, ini yang seringkali membuat kita mengalami titik nol. Saul, dia benci kepada Daud. Dia nggak bisa mengampuni Daud. Dia terus kejar Daud, pengen habisi Daud. Akhirnya hidupnya bukan semakin naik, justru dia semakin turun, mengalami titik nol. Tragis, mati, bunuh diri. Itu Saul. Makanya penting dalam hidup kita, kalau saudara pengen mengubah titik nol itu, saudara harus bereskan hati kita dengan sesama. Terlebih lagi dengan keluarga terdekat saudara. Kalau saudara ada sesuatu di situ, bereskan. Supaya saudara bisa mengalami titik balik. Ya, supaya saudara bisa diangkat, dapat bonus 15 tahun lagi, seperti Hizkia. Dan nilai kebenaran yang kita bisa lihat dari hal ini, dari poin ini, saudara bisa baca di Matius 5 ayat 24. Di mana firman Tuhan mengatakan, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu
dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi saya percaya ini nilai benar yang kita bisa belajar dari Hizkia malam ini, supaya kita bisa mengalami titik balik dalam hidup kita, supaya kita bisa mengubah titik nol itu. Ya, saya rindu setiap saudara diberkati, tapi malam ini biarlah firman ini bisa mengajarin setiap kita, ya, menegur setiap kita, ya, untuk kita bisa juga introspeksi, ya, supaya setiap kita bisa mengalami apa yang baik di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya berdoa saudara diberkati malam ini. God bless you. Kita akan dengar pengumuman dari Yandri, silakan. Ya, puji Tuhan. Saya mau seperti biasa pengumuman ya. Yang pertama itu hari Selasa tetap ada cool gitu ya. Yang udah ikut cool terus setia gitu. Suaranya nggak keluar, Yandri. Oh, nggak keluar kok. Suaranya belum keluar. Shalom, keluar kok udah. Ada. Ya, mungkin ada. Ada. Ya, untuk hari Selasa ada cool ya. Yes. Ya. Ngingetin lagi yang udah ikut cool terus setia gitu, yang belum ikut cool kita terus mengajak gitu ya untuk ikut cool, karena kita tahu gitu akhir zaman ini kita perlu komunitas gitu ya, karena kan dibilang iblis juga seperti ngomong-ngomong gitu ya, mencari orang yang bisa diterkam ya gitu. Jadi kalau kita sendiri mungkin kita lebih lemah gitu ya, kita butuh, karena itu kita kalau di komunitas kita akan dikuatkan juga di situ gitu. Terus yang kedua itu hari Rabu jangan lupa ada HWO hari Rabu ini sama Paniko ya. Ini ada, nah ini ada ininya gambarnya Paniko. Nah terus di GBI Sukawarna itu suka kirimin pas HWO itu ada link YouTube-nya, tapi ada link Zoom-nya juga sekarang gitu. Nah yang link Zoom-nya tuh bagi yang mau didoain bisa juga ikut link Zoom gitu. Nanti ada pelayan-pelayan Tuhan juga yang mendoakan gitu melalui Zoom gitu. Nah, terus yang ketiga itu kita terus ngajak gitu ya, tiap Jumat jangan lupa fellowship satu jiwa ini gitu, kita terus digembalain gitu ya sama Korudi gitu. Dan jangan lupa ajak teman saudara gitu yang belum ikut untuk bisa bergabung sama kita gitu. Dan kita juga ada link, kita kan ada di Zoom ini, Facebook juga ada, sama YouTube juga bisa dilihat di GBEU Aruna 1 di YouTube gitu ya. Bagi yang tayangan ulangnya juga ada di situ gitu ya. Itu aja dari saya. Makasih, saya kembaliin ke Rudigo. Oke, thank you. Jadi saya mungkin ulangi sedikit ya. Untuk tayangan ini, saudara bisa lihat ulang di channel YouTube atau Facebook GBI Sukawarna Aruna 1 atau Paskal 23 ya. Dan saudara nanti bisa share juga ya, saudara yang mungkin nggak ikut di minggu lalu, saudara bisa juga dengar ya, saudara bisa cari di situ di YouTube atau Facebook channel Aruna 1 dan Paskal 23. Dan saya rindu saudara juga bisa jadi berkat, saudara bisa share tayangan ini ke rekan-rekan, ke orang-orang, karena beberapa minggu yang lalu ya saya dapat kontak juga justru dari orang yang bukan non Kristen ya. Mereka diberkati dengan tayangan ini, dan bahkan saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya ini, dan dia malah ajak kita untuk sama-sama melayani di tengah COVID ini, karena waktu itu tema yang kita bahas tentang COVID ya, dengan kita ada narasumber Dr. Monik waktu itu. Dia diberkati dan dia share ini ke teman-teman di komunitas mereka yang bukan non Kristen justru. Jadi saya ternyata lihat bahwa kekuatan dari online ini luar biasa, bisa jadi berkat yang luar biasa. Tapi saya harapkan itu juga bisa dimulai dari setiap saudara ya. Saudara bisa share aja tayangan ini ke orang-orang di sekitar saudara supaya mungkin supaya jadi berkat. Amin. Ada lagi apa?
Nanti sebentar ya, ini saya banyak banget ini. Puji Tuhan. Oh ya, untuk saudara-saudara yang baru bergabung di Fellowship Satu Jiwa ini, saya sampaikan welcome, selamat datang di keluarga besar kita. Saya rindu saudara bisa terus ada bersama-sama dengan kita setiap hari Jumat ya, supaya kita bisa saling melengkapi, saling mendukung, mendoakan satu sama lain. Dan hari ini juga ada yang mau kesaksian ya, supaya kita juga diberkatin. Ada Bu Yulia yang mau kesaksian, silakan Bu Yulia. Shalom kok. Salam. Ya, saya mau kesaksian sedikit kok. Tema yang minggu depan tentang keluarga itu kok. Saya itu sebelumnya kan, sebelum hari Jumat, saya itu kan sama suami ya ada selisih paham lah ya gitu kan. Biasa yang namanya rumah tangga gitu. Kadang saya di sini bukan nggak mau terbuka sama suami gitu kan. Kadang saya nggak mau menambahi beban suami saya gitu kan. Dengan ya yang bisa saya handle sendiri gitu kan dengan permasalahan ini. Tapi ternyata pandangan suami itu beda gitu. Kok apa gunanya saya sebagai suami gitu kan? Kok kayak semacam pajangan doang gitu kan? Ya udah deh, akhirnya saya cerita gitu. Saya minta maaf sama dia gitu kan. Udah pas hari Rabu waktu itu. Pas hari Jumatnya, Ko Rudi ya tentang yang keluarga itu kok yang minggu lalu, yang Jumat minggu lalu kan. Loh, di situ kok yang diceritain semua firman-firmannya kok Rudi tahu ya gitu, apa Rudi tahu gitu soal saya. Saya mau mastiin, tadinya saya mau langsung gitu kan saksian di situ. Cuman saya di sini ada apa? Padahal di situ saya udah yakin itu tuh Tuhan bicara sama saya gitu kan. Bahwa kamu tuh nggak boleh gitu kan sama suami kan, seperti yang Rudi bilang, kita terbuka gitu kan sama istri, hal apapun sekecil apapun gitu kan, kita cerita, mau enak nggak enak gitu kan, kita harus cerita. Udah dari situ saya mikir dulu gitu kan sambil bengong, apa mungkin dia suami saya yang hubungin Ko Rudi gitu kan, curhat, tapi rasa nggak mungkin. Sampai saya tanya teman saya gitu kan, ada nggak sih Ko Iwan sih ngubungin kamu gini-gini cerita? Enggak. Kok serem ya gitu. Kok ada horor, kan horor ya. Tapi pas dipikir lagi, ya benar Tuhan melalui Ko Rudi gitu kan. Dia bahwa ya Tuhan tuh tiap hari sekarang tuh kok yang saya rasain gitu ya. Hadirat Tuhan tuh benar-benar di hati saya gitu kan. Setiap hari tuh Tuhan tuh berbicara lewat apapun gitu kan. Kayak melalui Ko Rudi gitu kan. Udah pas ya udah saya minta maaf sama suami saya. Nah, pas hari kemarin waktu pas hari saya kan minta didoain yang sakit perut ya kok. Terus kan pas hari Rabu ya hari apa gitu kan. Pagi-pagi saya tuh buka HP gitu kan. Biasa kalau ke kamar mandi kan suka cek-cek apa gitu kan. Pas lihat dapat kabar dari adik saya. Adik saya ngomongnya nggak enak lah. Kok ya nggak enak lah pokoknya itu masih urusan keluarga ya kok ya. Di situ tuh saya tuh kayak meradang gitu kan, emosi banget gitu. Sampai wah saya mau balas. Pokoknya dia di pikiran saya pokoknya dia tuh kok nyerang saya gitu kan dengan omongan-omongan yang nggak enak lah, bikin saya sakit hati benar-benar gitu kan. Sampai di situ saya tuh mau balas gitu, mau balas dengan kata-kata, dengan pembalasan saya juga mau nyerang dia gitu kan. Saya mau keluarin unek-unek selama ini gitu kan, dari dulu sampai sekarang gitu kan ke dia. Tah pas di situ tiba-tiba nggak lama kok masuk WA kok kan, cuma nanya ya gimana sakit perutnya gitu kan, udah sembuh belum. Itu mah kok saya baca kayak gimana ya, yang tadinya saya benar-benar api-api gitu tanpa dibuat-buat, kok di situ langsung kayak disiram air dingin, benar-benar langsung ciut gitu. Kok di situ ya saya makin sadar gitu kan, Tuhan tuh terus tuntun saya setiap hari itu, Tuhan tuh luar biasa gitu kan. Saya nggak, maksudnya Tuhan tuh benar-benar setiap hari bicara sama saya melalui apapun gitu kan.
melalui Ko Rudi gitu, meskipun cuman nyapa ya sebagai bapak rohani gitu kan, yang perhatian sama anak bimbingnya gitu kan. Tapi di situ tuh yang tadinya saya meradang-radang gimana, kayak di situ tuh benar-benar disiram sama air beku gitu. Udah aja dingin di situ. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Ya udahlah, adik saya mau ngomong apapun nggak apa-apa. Terus tiba-tiba ya nggak lama kan saya hari Rabu itu kan malamnya kom juga kan, masih ikut kom 100 ya kok. Nah, pas di situ juga mengajarkan tentang kasih gitu kan. Jadi di situ saya semakin yang tadinya meradang-radang kok gitu kan. Jadi di situ tuh saya semakin ya udah, saya meskipun adik saya, keluarga saya mau ngomong apapun, mau enak nggak enak, mau segimanapun gitu, saya tetap harus belajar mengasihi. Saya benar-benar diajarkan sama Tuhan saya untuk bisa tetap mengasihi saudara saya, meskipun saudara saya ya mungkin dia masih benci sama saya, tapi nggak apa-apa. Saya belajar mengasihi dia, mengasihi saudara-saudara saya, gitu. Dan ini tentang apa kok? Tentang Hizkia. Ya maaf ya, saya di sini cerita sedikit tentang anak saya, gitu kan. Anak saya ya dulu kan emang kita keluarga kan, sampai saya meninggalkan Tuhan kok. Dulu saya udah diselamatkan Tuhan, tapi saya juga sempat murtad kok, ninggalin Tuhan, benar-benar ninggalin Tuhan gitu kan. Tapi di situ tiba-tiba saya lahirin anak saya, dan kalau dipikir logika gitu, anak saya dikasih nama Hizkia, sedangkan saya Hizkia nggak tahu artinya apa gitu kan. Cuman kok di situ tuh kayaknya deh, udah kamu kasih nama Hizkia aja, Hizkia terserah belakangnya mau apa, pokoknya Hizkia aja. Sedangkan kok maaf ya, kan dulu papinya Hizkia kan, kita tuh kan bukan ikut Tuhan gitu. Dan saya juga pernah padahal udah diselamatkan sama Tuhan, tapi ninggalin Tuhan. Cuman tahu udah Kristen gitu ya. Udah Tuhan Yesus pernah nyelamatin saya, ya udah, saya nggak tahu isi Alkitab segimana detailnya, siapa tokoh di Alkitab apa segala macam, saya nggak tahu kok gitu firman-firman Tuhan. Pas udah dari situ, saya benar-benar di titik nol kok. Saya nggak tahu, bingung mau ngapain apa gimana. Tapi saya berdoa lagi sama Tuhan, saya kembali lagi sama Tuhan. Tuhan, saya minta ampun. Tuhan, tolong saya harus seperti apa, saya harus gimana. Dan puji Tuhan, Tuhan ngarahin saya dengan jalan yang benar-benar gak masuk akal kok. Saya kembali lagi dipertemukan dengan orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar anak Tuhan. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya bisa bangun lagi dengan ya suami saya. Saya benar-benar bisa ngedidik Hizkia. Ya gitu kok. Ya, puji Tuhan, Julia ya. Terus semangat ya. Terus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kamu, buat keluarga semuanya ya. Jadi harus terus fokus yang benar ya. Ya emang kalau Dan saya itu aneh, sorry kok, kan ya. anehnya itu ya, dulu juga pernah saya tuh lagi kesel banget. Keselnya tuh sama gitu kan. Ini koko saya, yang pertama koko saya, yang sebelum ini tuh itu mah aduh udah benar-benar kok ngomongnya enak banget gitu ya. Kemarin kan orang tua semuanya udah nggak ada ya kok, jadi kita teh ada selisih pembagian ya gitulah kok, semacam kayak warisan kayak gitu ya. Cuman nggak enak lah ngomongnya kayak koko juga gitu kan. Nah itu tuh saya tuh lagi emosi banget. Ini kejadian kemarin tuh yang kedua kali kok, sampai saya tuh benar-benar saya takut sama Ko Rudi gitu kan. Kok kayaknya tuh Ko Rudi tuh tahu gitu kan. Saya benar-benar lagi emosi, maaf kok bukan ini ya. Cuman saya di sini percaya Tuhan tuh benar-benar melalui Ko Rudi tuh ya buat menyampaikan sama saya gitu kan. Dulu juga lagi emosi-emosinya kok siang-siang kan. Kok juga pasti ingatlah saya pas lagi nyetrika gitu kan, dapat kabar dari koko saya. Aduh kok udah emosinya bener-bener kayak setrikaan pengen digenjatin gitu ke HP gitu kan. Cuman di situ tuh tiba-tiba kalau dimasuk chat cuma nanya kabar kok, koko tuh cuman apa kabar Julia seperti itu. Itu mah kok asli kayak disiram air tuh, bener-bener rasanya kayak yang kemarin itu kok. Sampai pas kemarin
ya Tuhan saya percaya melalui Korudi kan, Bapak rohani saya, Tuhan sampaikan gitu kan, bahwa saya tuh ya harus begini sesuai dengan firman Tuhan itu kok. Jadi Ya, benar-benar setiap hari itu puji Tuhan, Tuhan tuh selalu bicara sama saya melalui apa. Tapi kadang di situ saya suka ya kayak jujur kayak kemarin gitu kan Rabu, saya suka takut di situ tuh, ih kok gimana ya, kok takut banget gitu kayak gini. Tapi ialah Tuhan gitu, ini Tuhan, benar-benar Tuhan dahsyat. amin. Tuhan tuh baik ya. Berarti Tuhan terus Tuh, ingatkan, Tuhan bisa ingatkan setiap kita lewat banyak hal ya. Kalau kalau saya itu tipenya gini. Jadi kalau saya tuh biasanya ya karena anak-anak banyak, kadang Tuhan ingetin siapa, ya saya ngikut biasanya. Tiba-tiba Tuhan ngomong hubungin eh Pak Joko, ya saya hubungin Pak Joko gitu. Kadang Tuhan ingetin doain Siro, ya saya doain. Di sehari itu saya bisa bisa doain berapa orang gitu. Tuhan ingetin apa saya ngikut. Tiba-tiba tanyain Julia lagi sehat nggak? Udah sehat belum? Ya saya ngikutin aja WA gitu ya. Jadi itu memang dari Tuhan ya untuk Julia spesial ya. Saya cuma alat aja ya. Jadi kalau iya, kita diproses di keluarga, kita harus bersyukur karena itu blessing. Kalau saudara bisa menang di situ, saudara akan timba blessing. Saya percaya itu. Saya amin. sudah mengalami itu ya. Jangan kalah di situ ya. Kadang memang kita mungkin bisa emosi, bisa marah, bisa pahitan, tapi di situ Tuhan sebenarnya sedang membentuk kita, mengajar kita untuk kita naik level. Saya percaya itu ya. Saya akan salam dulu buat rekan-rekan yang di Facebook ya. Kita sampaikan salam dulu. Boleh buat rekan-rekan yang gabung di Facebook Live, ada Fani, ada Cenliwa, Edi Lesmana, Roy Kurniawan, lain-lain ya. God bless semuanya. Ada beberapa pokok doa yang masuk di sini ya. Ada dari Bu Irah untuk usahanya, untuk Pak Sutarto yang masuk IGD ya. Saat ini tensinya rendah, nggak sadar. Kita akan sama-sama doakan ya. Tapi spesial malam ini nggak tahu dari tadi saya rasain ada hadirat Tuhan. Tuhan mau lepaskan pengurapan spesial malam ini buat saudara untuk keluarga demi keluarga khususnya. Kalau saudara ada yang punya masalah dengan keluarga, bereskan malam ini di hadapan Tuhan ya. Mungkin kita nggak bisa bereskan secara manusia karena kita terbatas ya. Tapi minimal kita bereskan di mata Tuhan, biar Tuhan yang membereskan semuanya. Amin. Dan saya percaya waktu kita bisa pulih di situ, saudara akan ubah titik nol itu menjadi titik balik. Puji Tuhan. Oh ya, hari ini juga kita minggu terakhir ya di bulan April ini. Nanti kita akan doakan saudara-saudara yang berulang tahun di bulan April. Nanti waktu saya doakan yang di bulan April saudara bisa angkat tangan yang ulang tahun ya di bulan April karena saya nggak mungkin bisa lihat semuanya ya. Dan nanti sebelum selesai saya akan lepaskan pengurapan. Kalau saudara yang ada mungkin suami istri bisa bergandengan tangan ya atau sama anak boleh. Saya percaya ada pengurapan spesial buat setiap keluarga malam ini, pemulihan, sukacita, damai sejahtera ya. Haleluya. Ku puji, sembah, sujud di hadapan-Mu, jiwaku memuji nama-Mu, Allah yang perkasa dan yang berkuasa, tiada Allah seperti Kau Yesus. Ku puji, sembah, sujud di hadapan-Mu, jiwaku memuji nama-Mu, Allah yang perkasa dan yang berkuasa, tiada Allah seperti Kau Yesus. Sekali katakan ku puji, sembah, sujud di hadapan-Mu, jiwaku memuji nama-Mu, Allah yang perkasa dan yang berkuasa, tiada Allah seperti Kau Yesus, tiada
Kita sembah Dia. Kirala bara 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 bara. Shira 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 mara kara baya shira wata kara wata kara su. Rakyat tara naka 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 sangku. Shira shira nada ba 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 ba. Jesus, 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 Jesus. Kira la bala 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 bala. Pertolonganmu begitu ajaib, telah mengubah hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu, pertolonganmu. Percaya saudara, Tuhan sanggup menolong saudara. Bukan hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, tanpa memikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kira la bala 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 bala. Mari siap saudara, keluarga demi keluarga bergandengan tangan. Kira la bala 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 la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Terima pengurapan yang baru saat ini. Terima pengurapan yang baru saat ini. In the name of Jesus, terima. Kira la bala 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 la bara 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 la bara. Hidupmu, keluargamu tidak akan sama lagi. Saat ini Tuhan ubahkan titik nol menjadi titik balik di dalam nama Yesus. Ada bonus 15 tahun lagi. Terima saat ini di dalam nama Yesus. Terima saat ini dalam nama Yesus. Kira la bala 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 bala. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Ora la bala 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 bala. Ubah kutuk jadi berkat saat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kira la bala 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 bala. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Jesus, 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 Jesus. Kira baba 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 baba. Terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan, buat anugerah, buat kasih setiamu atas kami. Kami tahu kami butuh Tuhan. Kami gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Terus Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang udah putus asa, yang udah kecewa dengan segala sesuatu. Tuhan ubahkan malam ini pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, sukacita damai sejahtera mengalir saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa saat ini juga untuk Ibu Ira saat ini Tuhan. Berdoa untuk usahanya biar Tuhan yang lancarkan, Tuhan buat berhasil. Karena kami tahu berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah gak menambahi segalanya.
Tuhan berkati juga Pak Sutarto. Kami berdoa saat ini Tuhan, bersepakat di dalam nama Yesus, oleh pilu-pilu darah Yesus. Saat ini Tuhan, pulihkan keadaannya, biar dia boleh sadar kembali, tensinya boleh kembali normal, semuanya terpelihara, semuanya terjaga di dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih buat malam ini, berkati juga setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Berkati juga buat bangsa ini Tuhan, nyatakan terus kemurahan-Mu, anugerah-Mu, keselamatan-Mu atas bangsa ini. Biarlah Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus yang terakhir, terdahsyat terjadi atas bangsa ini Tuhan, sehingga penuaian jiwa amanat agung boleh dinyatakan. Terima kasih Bapak buat malam ini. Kami juga berdoa saat ini buat saudara yang berulang tahun, bisa angkat tangannya, yang berulang tahun di bulan April. Kami berdoa untuk rekan-rekan, saudara-saudara yang berulang tahun di bulan April. Tuhan, umur panjang tangan kanan dan kiri, kekayaan, kehormatan. Biar Tuhan menyertai setiap mereka, sehingga dalam pekerjaan, dalam keluarga, kesehatan mereka, Tuhan yang kuat berhasil. Terus bahwa mereka semakin mengasihi Tuhan, intim dengan Tuhan. Terima kasih buat malam ini, berkati setiap kami, berkat Tuhan melimpah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini saudara yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama katakan amin. Thank you semuanya. Selamat malam, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Pak Arjanto, untuk Cilili, Cirina, Pak Pur, Pak Joko, ya, Julia dan suami, terima Bang kasih Victor, semua. semuanya Pak Hakim, Terima God kasih, Pak bless, Rudi. Yandri, Derry, Helen, ya, Pak Yuk kok, God bless Bisa, kok. Bu Wida, Pak Yohanes, Pur, Ciwawa, Eni, cepat sembuh ya. Lisa, untuk Hadi, untuk yang lain-lain ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Memberkati kok. God bless semuanya. Sujud di hadapan-Mu, jiwaku. Iwan, God bless. Si Heni, God bless. Pak Hadi Salim, Bu Yustiana, Kang Daus, God bless. Tetap semangat ya. Tiada Allah seperti Kau Yesus. Iwan, sehat selalu Wan. Sehat kok, puji Tuhan. Amin. Ko Hasan, Rizkia, Bu Thank you Rosmani. kok. God bless. Allah yang perkasa, doanya tiada Allah, Pak Harod, seperti Kau Yesus. Ku puji sembah sujudi Ko Lukman Ciuli, jiwaku memuji nama-Mu. Allah yang perkasa dan yang berkuasa, tiada Allah seperti Kau Yesus. Tiada Allah seperti Kau Yesus. Tiada Allah seperti Kau Yesus. Thank you semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you all.